Halo, balik lagi sama Bang Timur. Kali ini kita akan coba lihat komik religi yang sempat menjadi bestseller di masanya. Yes, kali ini kita bakal bahas 33 Pesan Nabi Komik Hadis Bukhari Muslim. Untuk edisi kali ini kita bakal bahas 3 volume sekaligus ya. Seperti biasa, gue akan bahas komik ini dari sisi profil, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Jangan lupa juga ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Sebelumnya, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, kita langsung aja lihat profilnya ya. Komik hitam putih ini diterbitin oleh penerbit Zaituna untuk volume 1 dan 2 dan penerbit Zahira untuk volume 3. Komik ini dicetak di atas kertas buram yang kayaknya biasa dipakai buat novel nih. Di tiap komiknya disampaikan 33 pesan Nabi dari hadis Bukhari Muslim yang disampaikan lewat berbagai situasi komikal. Oh iya, komik ini juga punya cetakan versi full color loh, tapi untuk ulasan kali ini kita bahas yang versi hitam putih aja ya. Tiap bukunya punya subjudul masing-masing. Volume 1 berjudul Jaga Mata, Jaga Telinga, Jaga Mulut dengan tebal 126 halaman dan terbit di tahun 2011. Volume inilah yang jadi awal kesuksesan sang komikus dengan menjadi bestseller dan dapat nominasi komik terbaik Anugerah Pembaca Indonesia 2011. Volume 2 berjudul Jaga Hati, Buka Pikiran dengan tebal 152 halaman dan kembali jadi bestseller setelah diterbitin di tahun yang sama, tahun 2011. Sedangkan volume 3 yang merupakan seri penutup berjudul Jaga Sikap, Raih Kebaikan memiliki tebal 150 halaman diterbitin pada tahun 2014. Seluruh volume tersebut merupakan karya Feby Jenggoten yang bernama asli Feby Surya Wibawa, seorang arsitek dari Malang yang mulai nerbitin komik sejak 2010. Setelah komik ini nampaknya dia juga masih aktif nih bikin komik Islami kayak komik Islam sehari-hari. Mas Feby kayaknya sempat memicu tren komik religi nih di toko buku Indonesia. Ya, jadi bisa dibilang sosoknya cukup berpengaruh nih. Untuk ketiga desain sampulnya sendiri terbilang sederhana, didominasi warna putih dengan gambar tokoh utama yang kita sebut aja Pemuda Kribo ya. Emang pemuda ini tidak pernah disebut namanya, tapi beberapa kisah di seri ini ceritain di sekitar tokoh tersebut. Kayaknya tokoh ini semacam ilustrasi sosok pengarang sendiri sih, soalnya Mas Feby aslinya emang berambut ikal. Pada cover belakang ditunjukin sedikit gambar panel dalam komik, serta berbagai testimoni dari rekan pengarang lain yang menjabarkan sisi positif dari komik ini. Walaupun komik ini masuk dalam kategori buku Islam, karena memang hal yang mau disampaikan di sini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad, tapi rasanya sebagian besar nasihat tersebut bisa berlaku secara universal, jadi dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Nah, sekarang kita ulas komik ini dari sisi ceritanya ya. Sebelumnya sedikit latar belakang nih, sepemahaman gua hadis adalah tutur kata Nabi Muhammad SAW yang merupakan dasar hukum ajaran agama Islam setelah Al-Quran. Karena berupa nasihat lisan, maka hadis diriwayatkan oleh beberapa ulama. Di antara berbagai ulama tersebut, periwayat yang cukup banyak meriwayatkan hadis yang sahih adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi komik ini didasari oleh riwayat hadis dari imam tersebut, lalu disampaikan dalam bentuk komik untuk merepresentasikan bagaimana relevansinya di kehidupan sehari-hari. Pada video ini gue nggak akan terlalu bahas hukum media komik dalam ajaran Islam ya, tapi lebih pada keinginan untuk mengapresiasi salah satu bentuk penyampaian pesan baik dari ajaran Islam dalam bentuk yang mudah dipahami oleh banyak orang. Karena komik ini berusaha menekankan pada penyampaian 33 hadis itu, maka bisa dikatakan bahwa bentuknya lebih mirip sketsa yang nunjukin kondisi situasional dibandingkan cerita yang ngebawa pembaca ngelihat perubahan karakter di dalamnya. Tapi, ada juga nih beberapa cerita-cerita pendek yang bisa ditemui di sepanjang 3 volume ini. Kita coba lihat perkembangan cerita dari tiap volumenya ya. Di volume 1, sesuai judulnya, komik ini lebih banyak nyeritain hadis dalam sketsa yang ngajak manusia buat jaga mata dan mulutnya. Sketsa favorit gue berjudul Pengemis, Etika Menawar, dan 7 Golongan dalam Naungan. Di volume ini juga komikus menyentil beberapa kondisi sosial seperti suap, korupsi, dan mengkritik gimana pemerintah menanggulangi bencana dan memotret masyarakat di kala menerima bantuan sosial. Di volume 1 kita juga dikenalin nih sama beberapa karakter seperti Pemuda Kribo sama anak istrinya, Le si pemuda gundul, Surojo sang pelukis, dan Dolo Rembo yang cukup mencuri perhatian. Pada volume 2 kita mulai ngelihat beberapa sketsa yang terasa lebih personal yang ngelibatin Pemuda Kribo dan keluarganya, kayak sketsa Buih di Lautan dan Hati yang Gelisah, menggambarkan gimana ia keluar dari pekerjaan sebelumnya untuk jadi komikus. Di sketsa itu pula kita mulai menemukan bentuk cerita dengan konsep perubahan karakter yang lebih terasa. Tentunya tetap dengan membawa pesan hadis mengenai pentingnya menjaga hati. Selain itu ditemukan pula format cerita pendek lain dalam sketsa Penjara Dunia dan Hikmah Mas Tesi yang ngenalin kita sama karakter Gun,
Pak Bos, dan tentunya Mas Tesi yang semuanya digambarin sosok dekat pemuda Kribo. Terakhir di volume 3 yang jadi penutup, kita kembali nemuin cerita personal perjalanan hidup Bapak Pemuda Kribo yang jadiin sang pemuda menjadi seperti saat ini. Di cerita lainnya kita dapat melihat idealisme Mataram, pemuda yang naksir sama seorang gadis bernama Seruni. Tentunya cerita yang cenderung lebih panjang dari sketsa biasanya itu diselingi sketsa lainnya yang menarik, kayak hadis mengenai hak jalan, larangan meminta, definisi kaya, serta penggambaran si Dermawan dan si Kikir. Jadi menurut gua total 99 hadis yang dipilih buat disampaikan pada komik-komik ini nampaknya cukup bisa merefleksikan nih kondisi Indonesia pada masa itu bahkan hingga saat ini. Semuanya tanpa terasa menggurui dan tentunya dengan penceritaan yang makin menarik, kompleks tapi tetap personal dan relevan. Dari cerita, kita masuk ke sisi gambar dan teksnya ya. Pada komik ini, Mas Feby nyoba untuk nggambarin karakternya secara kartun yang cukup khas dan lucu. Tokoh-tokoh utamanya dapat dibedain dengan mudah, khususnya pemuda Kribo dengan rambut ikalnya yang unik. Karakter lainnya kayak Surojo si pelukis, Doro Rembo, Mas Tesi, si Bos, dan Mataram juga digambar dengan ciri khas masing-masing dengan desain karakter yang tetap lucu dan kocak. Karena komik ini berfokus pada penyampaian hadis, maka nggak ada semesta atau latar khusus yang dibangun di komik ini. Setiap sketsa digambarin seperti kondisi sehari-hari dan biasanya didominasi gambar latar abu-abu atau cenderung kosong. Jadi bisa tetap fokus nih pada beat dialog dari para karakternya. Panel yang digunakan juga simple dengan kotak 3 baris atau kolom yang beberapa kali diselingin dengan gambar-gambar bebas di luar panel. Atau gambar satu halaman yang biasanya menjadi konklusi sketsa suatu hadis. Kekuatan utama dari komik ini ada di penyampaian esensi hadis dalam situasi sehari-hari yang luwes digambarin dalam setiap panelnya. Dampak yang lebih ngena buat gua biasanya ditemuin di format sketsa yang lebih panjang atau bersifat personal bagi komikus. Adapun, status 2 volume pertamanya sebagai bestseller dan fakta bahwa komik ini dibuat versi full colornya nunjukin kalau format komik ini sangat disambut baik nih sama para pembaca Indonesia. Untuk balon, kotak kata, serta teksnya digambar dan ditulis dengan format komik standar. Kecuali permainan balon kata yang unik nih di volume 3. Dimana pada sketsa Walimah nggak harus mewah saat dialog antar karakter semakin seru hingga akhirnya mencapai puncak argumen, salah satu balon kata seakan menonjok karakter lainnya sebagai penggambaran argumen yang menohok. Gue beneran terhibur banget sih pas baca dialog ini. Nah, gimana kesan gue buat komik ini? Bisa gue simpulin kalau komik ini cukup menghibur dan sangat edukatif dalam menyampaikan hadis Bukhari Muslim yang biasa diterapin pada kehidupan kita sehari-hari. Satu yang lupa gue sampaikan adalah di volume 1 dan 2, kita juga dapet bonus stiker loh dengan gambar sesuai cover komiknya. Dan akhir kata bagi kaum muslimin yang ingin mulai mendalami hadis kembali, nampaknya komik ini juga bisa jadi langkah awal mengenal hadis secara santai. Dan semoga buku ini juga bisa bikin mereka untuk mempelajari hadis dan bahkan Al-Quran secara lebih dalam. Amin. Oke, cukup sekian ulasan komik kali ini. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus!